Selamat pagi dan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Seperti apa yang tadi saya doakan, biarlah Raja Damai itu, saudara, yang lahir, yang kita peringati, itu memimpin kita dengan damai sejahteranya, terus menerus dalam segala hal di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tidak bisa merasakan damai itu karena bermacam-macam persoalan yang kita hadapi. Tetapi terus percaya, terus berseru kepadanya, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan menguasai hati dan kepikiran kita di dalam Kristus Yesus. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat di dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23, saudara sekalian. Kita renungkan ya. Matius pasal yang pertama ayat 18. Ya ini ya. 1, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Ayo kita baca bersama-sama ya. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Terus, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia siapa saudara? Yesus. Artinya apa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. 23 terakhir. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia siapa saudara? Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Jadi kelahiran Tuhan Yesus itu seperti tadi yang dikatakan, kita simpulkan ya. Nama Yesus itu artinya yang pertama dia penyelamat dari dosa. Itu yang utama. Bahkan juga bukan menyelamatkan dari dosa saja. Dari persoalan-persoalan apapun. Dia adalah juru selamat. Amin saudara. Dia yang memberikan kita jalan keluar. Dan yang kedua dia namanya Immanuel. Allah yang menyertai kita. Setiap orang yang percaya. Jadi dua nama, arti nama Tuhan Yesus jangan sampai lupa saudara. Ya, jangan jadi kalau kita aja ngomong Yesus Tuhan, kita tahu dia juru selamat. Dan yang kedua, Immanuel, Allah yang beserta kita. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita tuh saudara. Nah, dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa ini. Memang masalah dosa ini adalah masalah yang paling utama, paling penting di dalam kehidupan seluruh umat manusia itu. Sebab apa saudara? Sebab kalau tidak ada penyelesaian terhadap dosa itu, maka semua manusia ini akan masuk ke dalam neraka. Karena dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 23, coba bisa ditayangkan. Jadi mungkin saya akan memberikan beberapa ayat-ayat yang supaya dengan demikian kita bisa lebih mengerti saudara.
Di dalam Roma pasal 6 ayat 23 itu dikatakan sebab upah dosa ialah apa saudara? Maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi akibat dosa itu adalah maut, saudara. Tetapi Injil Yohanes 3:16 itu berkata, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus yang kita peringati kelahirannya hari ini. Supaya barang siapa yang percaya akan dia, tidak binasa. Melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Karena apa? Karena ketika orang itu percaya kepada Tuhan Yesus, ada pengampunan dosa. Nah, itu yang membuat kita ini hidupnya diperdamaikan dengan Allah. Coba kita lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 19, saudara-saudara sekalian. Jadi tadinya akibat daripada dosa, sebab akibat daripada dosa itu kita ini jadi musuhnya Allah. Sehingga tidak ada satu pun yang bisa masuk dalam kerajaan sorga itu. Tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus mau datang pada waktu Natal. Dia menderita, dia mati di atas kayu salib dan bangkit. Maka itu membuat ada pengampunan dosa dan kita diperdamaikan dengan Allah. Itu kita baca di sini. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh siapa? Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dan ini yang kita beritakan saat ini. Ada perdamaian. Ada damai. Tidak lagi bermusuhan kita dengan Allah Bapa. Karena penebusan Tuhan Yesus yang mau datang pada waktu Natal. Hari ini kita peringati kelahirannya. Dan ini dampaknya besar loh saudara. Diperdamaikan dengan Allah itu artinya juga kemudian gak main-main saudara. Kita ini diangkat anak sama Allah. Tadinya jadi anaknya iblis karena hamba dosa. Sekarang diangkat jadi anaknya Allah. Coba lihat Yohanes 1 ayat yang ke-12. Jadi saya perlu memberikan ayat-ayatnya ini supaya kalau saudara mungkin ada yang mencatat silakan sehingga nanti bisa dilihat lagi. Ya ini saudara ya. Tetapi semua orang termasuk saudara dan saya ini, semua orang yang menerimanya, menerima siapa saudara? Tuhan Yesus. Diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia dijadikan anak Allah, dikasih kuasa. Kuasa apa itu saudara? Kuasa Roh Kudus. Supaya apa? Kita ini menjadi anak yang mempunyai karakter seperti Kristus. Itulah sebabnya ketika orang yang percaya menerima Tuhan Yesus itu disebut dengan lahir baru. Itu bukan hanya dia terima Tuhan saudara, tetapi dia menyadari dia orang berdosa. Kemudian dia mau berubah hidupnya itu. Dia lebih mencintai Tuhan dibandingkan dosa. Tadinya suka mabuk-mabukan, sekarang dia tidak mau lagi. Ah, itu namanya lahir baru. Tapi namanya anak baru lahir ini kan masih bayi, saudara. Perlu proses seumur hidup. Yaitu dengan kuasa Roh Kudus yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan firman Tuhan. Sehingga dengan demikian kita menuruti firman Tuhan,
Roh Kudus, roh kebenaran itu memimpin kita, saudara. Sehingga kita ini bisa memilih mana yang baik, mana yang sesuai kehendak Tuhan, mana yang tidak. Nah itu. Oleh sebab itu tadi pada waktu saya berdoa untuk pertama kalinya dikatakan di situ, Roma 12 ayat 1 dan 2 mempersembahkan tubuh kita sebagai orang yang menjadi miliknya Allah. Kita mempersembahkan tubuh kita ini menjadi hidup yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Dan yang berkenan kepada yang sempurna. Dan kita mau tidak lagi serupa dengan dunia pikirannya, dengan pikiran-pikiran yang jahat itu. Tetapi kita mau bertumbuh, berubah pemikiran kita ini. Ada transformasi. Melalui firman Tuhan, oh ini yang baik, oh ini yang betul, oh ini bisa mengampuni orang, bisa tidak jengkel, dia bisa tidak suka marah-marah lagi. Itu adalah buah roh, saudara. Jadi itu adalah ketika kita mau bertumbuh, kita diberikan kuasa itu. Sehingga hidup kita itu nantinya diubah dari manusia lama yang cenderungnya pada dosa menjadi manusia baru yang cenderungnya hidup benar, hidup kudus, dan tandanya itu ada, gitu loh. Tandanya itu ada, yaitu mengeluarkan buah Roh Kudus. Nanti di rumah dibaca Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, saudara. Jadi orang ini, maksud Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini menyelamatkan kita, mengampuni dosa-dosa kita itu. Tujuannya bukan cuma masuk surga, tapi di dalam dunia ini kita diubah melalui Roh Kudus dan firman Tuhan itu. Kita bisa diubahkan dari manusia kedagingan yang cenderung berbuat dosa menjadi manusia baru yang cenderungnya kerinduannya itu berbuat benar, kudus, dan mempunyai sifat-sifatnya Allah sebagai Bapa kita itu. Makanya kita sebut dengan anak Allah. Anak Allah itu mesti punya sifat karakter seperti Bapaknya, yaitu seperti Tuhan Yesus itu. Apa itu? Roma di dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23 itu antara lain dikatakan orang itu penuh kasih. Kalau tadinya penuh kebencian, sekarang penuh kasih. Penuh sukacita. Walaupun kadang-kadang tidak mudah, saudara. Tapi ada roh sukacita yang diberikan Roh Kudus dalam diri kita ini. Ada damai sejahtera di tengah-tengah goncangan, tetap bisa tenang, ada damai sejahtera, sukacita, damai sejahtera, kebaikan kepada orang lain, kemurahan, lebih sabar, lebih ada kepenguasaan diri, lemah lembut. Nah, jadi itu ada tandanya, saudara. Ini namanya orang yang berubah dari manusia yang belum percaya pada Tuhan Yesus dan menjadi orang yang percaya pada Tuhan Yesus, mesti ada perubahan. Dan ini perubahan ini mesti seumur hidup, saudara. Nah, sekarang coba kita lihat apa? Oh, saya kadang-kadang masih suka benci. Nah, ini perlunya kita datang ke gereja itu. Kita dikasih tahu gitu loh. Supaya dengan kuasa Roh Kudus kita kebencian pergi dalam nama Tuhan Yesus. Kalau tadinya masih ada orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus tapi masih ada percabulan, segera buang. Nah, itu tanggung jawabnya kita. Gitu loh. Jadi bukan, oh saya sudah diselamatkan, sudah bebas, sudah. Walaupun saya berbuat dosa pun tidak apa-apa. Toh darah Yesus sudah mengampuni. Tidak begitu, saudara. Darah Yesus itu mengampuni, Tuhan Yesus mengampuni kita. Supaya kita menjadi anak Allah yang diperlengkapi kuasa Roh Kudus dengan kuasa firman Tuhan melalui persekutuan, melalui kebaktian semacam ini,
supaya kita makin hari makin berubah, semakin serupa dengan gambarnya itu, saudara. Semakin indah dia mengubahku, ubahku menjadi serupa dengan gambarnya. Dunia melihat kasihnya, dia ubahku dari duniawi jadi surgawi, menjadi serupa dengan gambarnya. Dunia melihat kasihnya. Perubahan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan firman yang kita taati, tapi tanggung jawab itu tanggung jawabnya kita. Tanggung jawabnya siapa, saudara? Kita. Coba kita lihat di dalam Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu, apa saudara? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi ini perintahnya Tuhan, matikanlah. Ya matikan siapa? Kita, saudara ya. Kita ini mesti tanggung jawab atas diri. Nah kita bisa, wah enggak bisa, saya memang mulai dulu memang keturunan memang orang tua saya sudah pemarah, pemabuk, saya tidak bisa itu. Kalau Tuhan mau rubah saya, ya saya akan berubah. Oh bukan, itu bukan lagi tanggung jawabnya Tuhan. Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan, kita diampuni dosa-dosa kita. Tapi dengan adanya Roh Kudus dan kuasa firman Tuhan, kita harus melaksanakan, mau mematikan daging. Ini kadang-kadang tidak mudah, saudara. Orang-orang yang biasa terikat dengan pornografi, orang dengan perzinahan, kalau dia tidak mengerti ini, dia tetap saja oh iya saya sudah terima Tuhan Yesus. Tapi hidupnya sama, membenci atau membenci, sakit hati tetap sakit hati. Tetapi kalau dia tahu matikanlah apa yang jahat itu, maka kita ini akan dapat kemenangan, saudara. Sehingga kita menang melawan. Jadi tiap hari itu peperangan, saudara. Menghadapi, ini kan kita menghadapi macam-macam orang kan. Ya itu memang kita ditempatkan untuk itu gitu loh. Supaya reaksi kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kita ini bertumbuh menjadi iya ya saya kok lebih sabar ya. Wah iya ya kok saya lebih ada penguasaan diri sekarang ini ya. Iya ya, saya sudah tidak lagi pornografi, tidak lagi terikat dengan percabulan ya. Saya tidak lagi suka hal-hal yang apa namanya yang tidak penting itu. Kok saya sukanya firman ya. Saya sukanya berdoa. Nah ini benar. Gitu loh. Jadi jangan lupa ya saudara ya. Saudara mesti cek ini. Gitu. Jangan dulu Semarang sampai sekarang itu sama. Waduh. Dulu duniawi, sekarang lebih duniawi lagi. Hanya katakan Kristen kita ke gereja. Jangan saudara. Mesti ada perubahan. Itu namanya perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru. Tujuannya adalah menjadi serupa Kristus. Menjadi serupa gambarnya karena kita ini anak Allah. Kalau kita tetap hidup seperti di dalam dunia, tidak bisa masuk surga, saudara. Di surga tidak ada orang-orang yang duniawi, yang suka membenci, yang bertengkar dan lain sudah ada. Jadi sekarang ini kita mesti berubah dulu, saudara. Nah untuk itu, ini Kolose 3-5 nanti sudah bisa baca. Tayangkan lagi tolong, Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Itu menjadi tujuan kita juga. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, nah ini ya, yang sebelum percaya Yesus ya, yang hidupnya dalam kegelapan, yang hidupnya cenderung untuk berbuat dosa, harus menanggalkan manusia lama. Harus, ini harusnya ini kepada siapa?
kepada kita, saudara ya. Bukan Tuhan Yesus yang menanggalkan itu, gitu loh. Dia memberikan fasilitasnya Roh Kudus, keselamatan. Dia memberikan fasilitas firman Tuhan untuk dilakukan. Dan kita harus berubah, menanggalkan sifat-sifat yang lama ini, manusia lama, yang menemui kebinasaan. Nah, kalau manusia lama ini diterus-teruskan, walaupun sudah Kristen, itu akan menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. 23. Supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu. Mulai di sini. Dirubah. Firman masuk. Buang bacaan-bacaan. Semua hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hal-hal yang jahat. Jangan dimasukkan di sini. Buang, saudara. Ya. Supaya kamu dibaharui. Jadi dibaharui itu banyak diisi firman Tuhan. Baca, renungkan firman Tuhan. Dengar khotbah-khotbah di YouTube itu banyak. Ya, minggu datang di sini kalau ada persekutuan, doa datang. Supaya ada satu kesatuan hati bersama dengan yang lain-lainnya. Bertumbuh bersama-sama. Saudara. Jadi jangan lupa mulai di pikiran ini mindsetnya ini mesti berubah, saudara. Kalau tadi mindsetnya banyak khawatir, cemas, takut. Firman Tuhan mengatakan, jangan takut, aku menyertaimu. Itu di dalam Mazmur 41 ya. Jangan bimbang, aku Allahmu. Aku meneguhkan dan menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang mengenal Allah. Itu di dalam Matius pasal yang ke-6. Bapakmu yang di sorga itu tahu kamu memerlukan semuanya itu. Jadi saudara-saudara sekalian, di situ kita bisa melihat bahwa kalau kita diperbarui dalam pikiran kita ini, saya pun kadang-kadang masih ada khawatir, saudara. Kadang-kadang masih cemas. Jadi itu mesti dilawan. Itu dilawan. Sehingga dengan demikian firman itu yang berkuasa atas hidup kita itu. Gitu. Sehingga dengan demikian kita bisa menjadi manusia baru. Yang lebih lagi ya 23 yang diperbarui dalam roh dan pikiranmu. 24 yang terakhir. Dan nah ini sekarang kita mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Kebenaran dan kekudusan. Ini intinya kekristenan itu. Menanggalkan hidup dosa, memakai kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, sekali lagi saudara ya, inti kekristenan itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia menyelamatkan hidup kita. Kita diberikan fasilitas keselamatan. Roh Kudus di dalam kita memimpin kita dalam kebenaran. Diberikan firman Tuhan supaya kita makin berubah dari manusia lama yang cenderung pada dosa pada manusia baru yang mengenakan kebenaran dan kekudusan sesuai firman Tuhan. Contohnya ayat 26, coba ini dilihat. Contohnya satu contoh saja ya. Ayat 26. Apabila kamu jadi marah, yang pertama janganlah kamu berbuat dosa. Kemudian janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kadang-kadang kita kan masih marah, saudara ya. Kadang-kadang gitu. Itu manusia lama. Manusia kedagingan. Masih bisa, saudara. Jadi tidak langsung kita terus puas, terus suci, terus... Enggak, itu proses. Nah, tapi diingatkan ini, kalau marah jangan berbuat dosa. Terus menyakiti dengan kata-kata. Kalau ya soal salah ya apa yang salah itu saja diminta dibenarkan. Ya marah tidak masalah. Tapi jangan kemudian dia menyakiti dengan berkata-kata yang tidak benar, kata-kata binatang dan lain sebagainya.
Itu tidak boleh, itu berbuat dosa, saudara. Kadang-kadang itu kita emosinya itu tidak terkendali. Nah ini manusia lama, harus berubah. Roh Kudus bisa mengubah kita bersama-sama dengan firman Tuhan itu. Dan dikatakan, janganlah matahari terbenam sebelum ada amarahmu. Ingat ya, suami istri kadang-kadang ada marah, jangan dibiar-biarkan. Itu nanti kemarahan kalau tidak diselesaikan. Ini waktunya cuma sampai matahari terbenam. Supaya bisa tidur dengan damai sejahtera. Bereskan. Kalau enggak itu nanti jadi ganjelan loh saudara. Bisa jadi kebencian, kepahitan, enggak bisa ngampuni. Wah itu hati-hati saudara. Makanya di sini ini kita kemarahan itu kalau dibiarkan, ada yang suami istri itu terus diem-dieman saja gitu, diem-dieman. Ya sudah, enggak mau dia tapi diem-diem, tapi hatinya dongkol. Tapi tidak diselesaikan. Tidak ada yang minta maaf. Tidak ada yang mengaku salah. Akhirnya tuh bertumbuh. Saya mendengar satu khotbah seorang hamba Tuhan, dia katakan jemaatnya itu seorang yang aktif, saudara. Ini seorang istri ya, yang aktif. Satu saat dia sakit parah dan diambang kematian. Kemudian dia memanggil anaknya dan dia katakan, "Nak, kamu tahu ya nak ya." Tidak ada yang tahu. Mungkin ya. Selama 32 tahun saya menyimpan ini, dikatakan. 32 tahun yang lalu, papamu itu berselingkuh. Ya walaupun setelah itu mungkin dia tidak berselingkuh lagi. Tapi dia katakan, mama ini sakit hati. Sampai sekarang tidak bisa mengampuni. Wah ini satu hal yang ngeri sekali loh saudara. Tidak bisa mengampuni kebencian, kepahitan kepada papa. Dan tidak lama kemudian meninggal saudara. Meninggal di dalam kebencian. Waduh ini bahaya besar saudara. Walaupun dia seorang aktivis di gereja. Tiap hari periksa. Kalau ada dosa segera selesaikan. 1 Yohanes 3 ayat 15 coba ditayangkan itu. Orang yang membenci itu tidak masuk surga saudara. Coba kita lihat 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Tidak bisa masuk hidup kekal loh saudara. Kalau di dalam dunia orang membunuh, diadili, dihukum. Itu kalau ada buktinya membunuh. Iya. Tapi dalam kekristenan tidak begitu. Membenci saudaranya itu adalah seorang pembunuh manusia. Ini firman Tuhan. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi saudara, Natal ini merupakan koreksi bagi kita. Adakah kita bertumbuh sesuai dengan rencana Tuhan? Kasih kita makin meningkat. Kalau kita saudara simpan kebencian, itu sulit bertumbuh saudara. Karena hidupnya penuh dengan kebencian, tidak bisa mengampuni. Selesaikan hari ini. Supaya kita bisa dibebaskan. Dan kita benar-benar bisa merayakan Natal itu dengan penuh sukacita. Dan kita bisa terus hidup berkemenangan. Sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang menyukakan hati Bapa di sorga. Amin saudara. Ya bagian yang kedua, saya kira tidak terlalu lama lagi. Yesus itu disebut dengan'Immanuel', Allah yang beserta dengan kita.
Jadi tadi dia menyelamatkan kita dari segala dosa kita, bahkan menyelamatkan dari berbagai hal-hal dalam masalah-masalah kita. Dan dia memberikan fasilitas kepada kita, penyertaannya, namanya Immanuel. Allah itu beserta dengan kita. Jadi orang yang terima Tuhan Yesus, yang percaya pada Tuhan Yesus, itu dapat fasilitas. Ada perlindungan Tuhan di dalam hidupnya. Buktinya, bangsa Israel itu kan keluar dari tanah perbudakan Mesir. Itu sama, analog dengan kita. Kita keluar dari perbudakan dosa, menuju tanah Kanaan, kita menuju pada surga. Dan dalam perjalanan itu di padang gurun, kalau umat Israel, itu disertai sama Tuhan. Kita juga dalam padang gurun dunia ini, ada bermacam-macam masalah yang seringkali begitu rumit, saudara. Tapi dia menyertai kita. Coba kita lihat ya di dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang terakhir itu ya. Ayat 22 kalau tidak salah itu. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari. Dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ayat 21 sebelumnya. Tuhan berjalan di depan mereka. Ini tanda penyertaan Tuhan ya. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Bayangkan saudara, itu hampir 2 juta orang lewati padang gurun. Itu kalau panas kepanasan, malam dingin kedinginan saudara. Tapi penyertaan Tuhan itu luar biasa saudara. Memberikan tiang awan sehingga mereka dinaungi dari panas matahari. Malam diberikan tiang api sehingga mereka tidak kedinginan. Itu adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Tapi bukan berarti tidak ada masalah. Tetap ada masalah. Mereka harus berperang melawan musuh. Mereka menghadapi kekurangan air mungkin, kekurangan makan mungkin. Tetapi Tuhan tetap beserta kita. Yakinkan saudara pada waktu Natal ini. Dia beserta dengan kita apapun masalahnya yang saudara hadapi pada saat ini. Dia tetap berkat, dia menyertai kita. Memberikan kekuatan kalau masalah itu belum selesai. Bahkan diberikan jalan keluar. Saudara, kalau engkau lagi menghadapi masalah, berserulah kepada Yesus, nama di atas segala nama itu. Di dalam Roma 10:13 dikatakan, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, dia diselamatkan. Diampuni dosa-dosanya dan ditolong pada waktu dia menghadapi kesesakan. Roma 10 ayat 13. Berseru karena dia namanya Immanuel, Allah beserta kita. Dia penyelamat. Pada waktu itu, pada waktu saudara lagi mungkin hari-hari ini, saudara lagi menghadapi permasalahan. Mungkin permasalahan itu cukup berat. Berserulah siang dan malam. Dan ucapkan syukur bahwa dia akan menyelamatkan saudara. Menyelamatkan saya. Bersyukur karena dia adalah Tuhan yang Immanuel, yang beserta dengan saya, beserta dengan kita. Saudara-saudara sekalian, saya akan mengakhiri dengan satu kesaksian. Ini terjadi puluhan tahun yang lalu ya. Ini saya kenal dengan Ibu Shuling ini di sini sudah cukup lama, 40 tahun. Senang sekali saya bisa ketemu. Dulunya bukan dari Kristen ya Bu ya, bukan ya. Tapi dia mengalami, bahkan beliau ini suka membangun rumah-rumah ibadah dari agama lain yang saya tahu juga di Manyarjaya. Iya, ya, itu ambil bagian di sana untuk membangun dan lain sebagainya. Tapi saya juga belum tahu jelas gimana akhirnya kok bisa terima Tuhan bersama dengan Bapak, dengan suami. Itu suatu anugerah yang daripada Tuhan. Ingatlah Bu, Dialah penyelamat kita dari segala dosa, hiduplah dalam kebenaran. Dan
Dia menyelamatkan kita dari segala macam mara bahaya. Karena dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Nah itu berpuluh-puluh tahun yang lalu, yaitu ya saya masih pada waktu itu belum lulus sarjana ya pada waktu itu. Ya, kadang-kadang masih langganan dengan Bu Syuling ini karena saya orang kontraktor, beliau adalah toko bahan bangunan. Ya. Nah, pada waktu itu, satu malam, karena waktu saya menghadapi ujian akhir sarjana teknik sipil, saya ini belajar bersama dengan teman saya di teras rumah saya. Pada waktu itu rumahnya masih rumah mertua itu. Bu Syuling juga mungkin tahu di daerah sini lah. Pokoknya itu. Jadi saya belajar di teras gitu ya. Saking asiknya belajar sampai hampir jam 11 malam. Di teras terbuka. Lah di depan rumah saya itu ada satu jalan kecil, gang gitu ya. Dan kadang-kadang kalau malam-malam itu ada keluar anak-anak muda itu. Kadang-kadang mereka gitaran, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Lah saking asiknya malam itu, saya belajar itu, saya tidak sadar gitu. Ternyata anak-anak muda itu ngumpul di depan, ya ini rumah saya ya, di depannya sana, di dekat gangnya itu. Mereka ngumpul di sana, mabuk-mabukan saudara, minum-minuman keras. Tiba-tiba mereka ini mendekati rumah saya. Dan mereka beramai-ramai kemudian mengatakan, minta uang. Minta uang. Kalau tidak kami bunuh kamu. Wah kami kaget saudara. Saya berdua dengan teman saya ini. Loh apa ini? Tidak pernah terjadi seperti itu sebenarnya gitu loh. Tapi kok bisa ini? Tadinya kita cuek aja gitu, mereka lagi nyanyi-nyanyi. Ternyata mereka itu kemudian minum minuman keras gitu loh. Nah ketika mereka mulai mengancam gitu, beramai-ramai ini cukup belasan orang saudara. Waduh saya ini takut saudara. Saya berdiri, saya melihat, loh mereka di depan pagar rumah kami yang cukup tinggi, kira-kira 2 meter lebih, 2,5 meter pada waktu itu. Tapi mereka terus mengancam, minta uang, kalau tidak kami bunuh kamu katanya. Saya tidak bisa ngomong apa-apa pada waktu itu saudara. Tiba-tiba mereka tuh pemimpinnya itu meloncat, bisa naik itu. Bisa naik ke pagar itu karena disorai sama teman-temannya itu. Ayo sudah, bunuh saja. Udah kasih uang, loncat, plek. Waduh saya tidak bisa, gimana? Dia maju saudara. Maju saya mundur saudara. Saya di teras kan, dia sudah mau masuk teras itu. Kemudian dia keluarkan sesuatu dari set, pisau. Saya tambah takut lagi saudara. Dia maju, saya mundur. Dia terus mainkan gini. Saya maju, uang atau saya bunuh kamu. Saya tidak bisa apa-apa. Dia maju, saya mundur. Dia maju, mundur. Lama-lama tidak bisa mundur lagi saudara. Karena di belakang saya ini tiang. Waduh. Ini gimana ini? Dia makin dekat saudara. Tapi saya masih punya satu pengharapan. Saya kan berdua, dia masuk sendirian kan. Gitu. Kan mesti ada teman saya itu di sebelah sananya. Saya noleh, waduh ternyata teman saya sudah kabur duluan saudara. Dia lari ke belakang, di belakang rumah saya itu belakangnya itu ada gagang bisa sembunyi di belakangnya pohon pisang itu saudara dia. Jadi tinggal sendirian tidak bisa maju, ini sudah kena karena dia makin dekat, mundur tuh tiang saudara. Jadi saya lihat makin dekat 2 meter itu matanya merah. Waduh ini orang menghadapi orang mabuk ini tidak bisa ini. Tiba-tiba dengan kemarahan dia kemudian karena saya diam saja. Dia memajukan pisaunya gini. Waduh saya jerit berarti. Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Saudara-saudara sekalian, terjadi keajaiban yang luar biasa. Ini kurang lebih hampir cuma 1 meter. Tiba-tiba dia balikkan pisaunya itu ke arah dirinya sendiri. Loh, saya juga kaget nih kok dibalikkan ke dirinya sendiri, ini mau apa dia nih? Apa mau bunuh diri atau gimana? Ternyata enggak, sudah disarungkan. Saya belum habis kaget saya, dia maju. Kemudian dia jabat tangan saya. Sambil membungkuk dia katakan, Pak, saya minta maaf Pak.
Saya minta maaf Pak, saya lagi mabuk, katanya begitu saudara. Bayangkan saudara, orang mabuk kayak begitu sudah bawa pisau, bisa sadar tepat pada waktunya. Dialah Allah yang menyertai kita. Dialah yang menyelamatkan kita dari segala hal yang kita hadapi, segala macam bahaya. Dan ini kita harus mengalami hal-hal, bukan seperti yang saya katakan ya. Kita harus mengalami hal-hal yang tidak enak dan lain sebagainya. Untuk membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dan ternyata bukan cuma pada waktu saya karena saya berseru pada nama Tuhan. Tapi karena istri saya yang tidur di kamar depan itu. Dia bangun karena rame-rame orang teriak-teriak. Dia bangun tapi dia tidak tahu ada apa kok rame-rame ini apa. Tapi dianya berlutut, hanya menyebut nama saya, tolong suami saya Tuhan, tolong suami saya. Ini suami istri sepakat kepada Tuhan, berseru, berdoa kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.